Proses tidak kami berhati ini. Ya, terima kasih banyak Bu telah membantu Pak Kadir dalam kegiatan PPR 1. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai materi, Pak minta berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu ya nasionalisme ya. Menyanyikan lagu Garuda Siap. 1, 2, 3. Sebelum kita proses belajar mengajar, kita minta suatu siswa untuk menjadi doa. Ya. Recording in progress. Memulai materi pada pagi hari ini adalah kita membaca doa. Menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Mengajar, Pak Saril akan mengabsen kehadiran siswa SMK TGRI kelas 10 atau kelas 1. Ya, kalau yang Pak panggil sebenarnya ya siap hadir. Ya, Nurul, Tina, Siap hadir. Ferdi, siap hadir. Dwi, Siap hadir. Eca, Alexi, Alvin, siap hadir. Aprilia, Siap hadir. Adida, Siap hadir. Mabila, Siap hadir. Karina, Siap hadir. Liza, Siap hadir. Diam, Siap hadir. Mafiza, Siap hadir. Wahyuni, Siap hadir. Aisyah, Siap hadir. mari. Hadir, siap hadir. Dan terima kasih anak-anak yang Pak sudah absen. Terima kasih kepada Bapak yang semangat untuk mempersiapkan dari rumah sampai sekolah untuk mencari ilmu. Yang mampu
mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasannya. Nah, aspek isi kebahasannya apa tadi? Yang dari awal tadi ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum Pak lanjut, materinya ada yang bertanya dengan Pak. Lebih jelas. Silakan. Bosan saja. Tetap semangat. Ya, anggap saja kita belajar di dalam silakan. Ada banyak. Belum pakai materinya dan penjelasan pertama tadi. Kita baca. Nah, belum. Ya. Oke. Ini. Ya, saya. Nah, ya saya. Nah, kalau indikator, nah, jadi kata tadi, kalau kita indikator kita, KD kita itu yang berhubungan dengan menginstruksikan. Kalau menginstruksikan itu mencari suatu masalah yang lebih konkret dengan suatu pokok masalah. Contoh, kasih contoh lain ya. Namanya burung gagak. Nah, burung gagak kan di situ kita instruksikan kaitan apa? Burung gagak. Di tubuh gagak itu apa? Ada paru, ada parunya, ada bulunya. Sudah itu kita buat dalam satu paragraf. Pada satu apa? Ya, berhubungan dengan bukunya. Terus sampai ke bawah. Nah, itu nama indikator. Kita tentu pertama kali kita berikan suatu penjelasan ya dalam satu belajar. Nah, kalau pencapaian tadi di bawah tadi menunjukkan sikap publik terhadap lingkungan sekitar dalam proses. Nah, kalau berbeda, silakan apa di ruang guru, di ruang siswa, atau ruangan ya itu boleh. Oke, terus ada lagi nggak? Yang ini informasi materinya. Oke. Dan ada? Yuk. Sekarang Pak akan membagi kelompok ya. 4 kelompok ini Pak silakan anak dari sama Pak Salih juga akan kunjungan atau observasi di ruangan ini konseling. Pak bagi ini sebagai kompelan untuk menulis atau menyatat pada saat observasi. Kan kelompok 1, yang kelompok 2, 3 dan 4 tetap di dalam kelas. Lari dulu. Assalamualaikum Bu. Silakan anak Pak observasi langsung bertanya dengan Ibu Tri sebagai guru pembimbing konseling. Silakan Nak. Ini observasi tentang ruangan ibu ya. Iya Bu. Silakan. Apa yang mau ditanyakan tentang ruangan ibu? Kan sudah mau observasi ruangan ibu kemarin. Nah, hasil observasi kalian apa? Penggunaan BK dalam sekolah ini apa? Penggunaan BK. Ruangan BK ini diutamakan untuk para siswa-siswi yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Itu untuk membantu kalian dari segi pelajaran kalian, etika kalian, dari segi sosial kalian. Nah, itu gunanya ruangan BK ini dan adanya BK ini di sekolah untuk membantu kalian dari sifat, sikap dan tingkah laku kalian dalam sosial maupun dalam area sekolah. Sudah cukup jelas Nak? Observasinya? Dah. Oke, terima kasih Bu. Ya, atas pengarahan atau penjelasan yang berhubungan dengan observasi di ruangan BK. Terima kasih. Silakan Nak, kita akan ke ruangan. Terima kasih Bu ya. Ya. Salim sama Ibu ya. Ya Bu, kami ke ruang dulu, nanti ada kelompok 2 Bu ya. Ya. Ya, nanti yang kelompok 2 untuk observasi di ruangan BK. Silakan, yang kelompok 2.
Struktur. pelayanan. Struktur pelayanan. Pelayanannya itu fungsinya apa ya? Fungsinya biar kalian tahu di situ mulai dari atas sampai bawah itu kan sudah ada keterangannya tuh, mulai dari siswanya itu bermasalah kemana dulu larinya, terus kemana lagi, itu jenjangnya. Kalau misalnya struktur, kalau kita bilangnya strukturnya dari yang paling bawah ke atas, dari atas sampai bawah, itu bisa kalian lihat kan. Kepala sekolah itu ke bawah lagi, nanti ada lagi itu tata usaha dan yang lain kan, guru pembimbingnya, guru mata pelajaran, ada guru kelas. Itu struktur dari mekanisme penanganan siswanya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, berarti dari kepala sekolah sampai ke siswanya. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih kami adanya. Silakan salam dengan Ibu. Terima kasih Bu. Ya Bu. Jaga kamera, juga kamera. Iya Kak, kami izin ya Kak ya. Ini kertas ini untuk menulis apa yang ada di ruang tulisan. Kelompok 3. Kelompok 3 ya? Ya. Oke, sekarang. Yang tanya masalah apa lagi? Ayo, apa yang mau kalian tanyakan tentang observasi di ruangan DKI? Fungsi dari struktur di ruang DKI apa? Fungsinya diminta. Fungsinya struktur itu kita ada yang nih, ada bimbingan konseling. Ini kalian bisa tahu nih, dalam bimbingan konseling itu ada bidangnya, bidang pribadi, sosial, belajar, karir, dan yang lain. Nah, ini ada jenis layanannya dari orientasi, seleksi. Nah, ini sudah ada semuanya di sini. Biar kalian tahu, berarti kalian itu masuknya di bidang mana. Misalnya kalian ada permasalahan di bidang belajar, berarti di bidang belajar. Kalau misalnya ada di bidang sosial, berarti adaptasi kalian di sekolah dengan teman-teman dan yang lain. Nah, itu di bidang sosial kayak gitu. Biar kalian tahu dan jelas permasalahan kalian di mana dan gimana cara mengatasinya lewat situ. Ada lagi? Makasih Bu ya. Salam sampai Ibu sore. Kelompok 3 dengan 4 untuk observasi di ruangan bimbingan konseling. Ya, silakan. Cuma gua beli itu 500. Bisa dibantu? Siapa yang Kami ingin menanyakan apa sih fungsi ruangan BK ini? fungsi ruangan BK tadi sudah dijelaskan juga, untuk membantu para siswa atau peserta didik maupun yang tidak bermasalah, yang berprestasi pun bisa kesini untuk konsultasi masalah apa saja yang kalian mau konsultasikan ke guru BK, karena guru BK itu membantu kalian. Makanya ruangan ini dan guru BK itu diadakan di setiap sekolah. Itu ada lagi. Jadi kalau kami nak melakukan ada yang dibully, ada yang gitu, bisa gini Bu? Bisa. Itu gunanya karena dari kalian melapor ke ibu untuk membahas masalahnya kita sampaikan, jangan sampai nanti masalah kecil jadi besar, masalah besar nanti bisa jadi lebih besar lagi. Karena diselesaikan di sekolah. Itu ada lagi. Makasih Bu. Aja. Ya, tunggu ya. Makasih banyak. Salam sama Ibu. Kasih Bu. Ya. Terima kasih atas bimbingan itu ya. Bersama kita untuk ujian untuk kembali kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, perhatikan. Ya, hasil observasi di ruangan bimbingan konseling sudah kita laksanakan. Nah, sekarang Pak Amri, Pak Penasi, kita ada kesimpulan.
dari kegiatan ini. Jadi observasi berhubungan dengan ruangan BK. Nah, BK itulah bukan mengurus masalah bully, bukan masalah kekerasan, tetapi bisa konsultasi masalah pribadi bisa diselesaikan, masalah pribadi di sekolah bisa diselesaikan. Silakan kamu konsultasi dengan ruang BK kepada ibu Tri tadi. Ya, jadi Panita, hasil observasi ini bisa menjadi referensi kita, bisa untuk menjadi ya semangat atau pemicu kita untuk meningkatkan SMK ini ya, dikenal oleh masyarakat, dikenal dalam suatu media, dikenal dalam suatu informasi apapun ya. Jadi observasi ini kita tahu apa sih strukturnya dalam ruang BK. Pertama ada kepala sekolah, sudah ada lagi yang namanya tadi ada wakil kepala sekolahnya, termasuk ada gurunya, dia harus ada jenjang pada siswa. Nah, kalau masalah kasus itu tadi, kasus yang sudah dalam struktur tadi yang berhubungan pertama berhubungan dengan sosial. Silakan sosial, masalah apa sosialnya, masalah belajar. Dan kalau masalah belajar yang berhubungan kurang paham dalam suatu proses belajar mengajar. Contoh, misalnya anak kurang pelajaran bahasa Indonesia. Silakan bagaimana cara menyampaikan sesuatu itu kepada Pak Salil. Nah, bisa kalian berhubungan dengan bimbing counseling. Jadi di bimbing counseling tadi pihak guru bisa menyampaikan dengan Pak Salil. Silakan diskusi yang Pak tadi diperjelaskan ya, yang ada di mobil Pak. Ya, kurang jelas saya. Jilbabnya, samanya yang ciri-cirinya apa saja yang kita ya. Ya, dia masih pertama ya. Ya, saya nanti masukkan dulu di komunikasi jauh ya gitu. Ya, silakan kita perlu. Mana yang mau ini untuk sudah sekali orang fokus dengan kalian semuanya. Oke. Ayo, ini sini diskusi mana yang mau ambil? Jangan dulu. Apa yang sekarang diskusi yang mana masuk? Ya. Ya. Maksimal dia harus punya 2 program. Ya, menyatukan namanya menyatukan persepsi. Persepsi itu menyatukan kesepakatan untuk besar sama yang mau presentasi global. Mana yang ambil? Panita representasi kita bisa yang menulis sendiri dengan yang menulis yang lain dengan yang lain dan nanti misalnya. Jadi ya. Ya. Kalau kalian baca di kalian apa? Dan itu biasanya sudah ditetapkan atau presentasi. Nah, presentasi ini ketika presentasi ini Panita perkenalkan namanya, kelompoknya, ya silakan presentasi. Ya, perhatikan. Nanti teman kalian sudah presentasi, silakan kalian bertanya kelompok yang lain. Jadi yang kelompok yang tidak maju membantu menjawab pertanyaan temannya. Ya. Jadi kalau itu selanjutnya ada paparan kesambungan. Sudah presentasi ada bisa tanya jawab sama setiap kali pelajaran di kelas itu namanya ada presentasi. Siap? Ya, bapak satu. Siap?
Alhamdulillah. Kelompok 2? Sudah siap? Sudah siap. Kelompok 3? Sudah. Siap? Alhamdulillah. Ya, kelompok 4 siap? Siap. Oke, kalau sudah tetap seperti ini, kita posisi tetap di kelompok. Silakan bagi ke depan untuk presentasikan dan membacakan hasil kesepakatan kalian dari 4 pokok masalah menjadi 1 presentasi depan. Namun kelompok 2. Namun hal itu tidak menjadi larangan untuk melakukan bimbingan konseling atau PK dengan sebaik-baiknya, terutama bagi siswa yang bermasalah. Bimbingan dan konseling merupakan upaya praktis dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai perkembangannya maksimal. Mengembangkan adalah efektif pengembangan lingkungan. Bagian dari pendidikan secara bangsa. Lalu mereka pastikan manusia dan perkembangannya sebagai makhluk. Dan nilai memfasilitasi penting untuk menentukan makna nilai kehidupannya dan kembali mengamalkan nilai yang dirasa pada konseling. PK juga adalah ruangan yang menginteraksikan semua perilaku pendidikan yang ada aparat dan ruangan ini juga membantu atau menasihati agar mahasiswa ini tidak akan terjadi lagi suatu permasalahan atau situasi lain atas siswa yang lainnya. Kemudian mereka juga merupakan ruangan yang membimbing mahasiswa supaya berperilaku yang lebih bersih dan kemudian berperilaku yang baik agar siswa tersebut bisa mencapai keberhasilan. Ya, silakan MC-nya, Bapak Koordinator, silakan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk bertanya dengan kelompok 2. Apa yang perlu jelas, apa yang kurang dipahami, silakan untuk kelompok 2 dan menjawab. Silakan. Silakan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 bertanya. Silakan, ya bertanya, silakan kenalkan namanya dan fotonya. Silakan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Silakan. Ya apa-apa. Sesuai dengan yang ada di sesuai di luar itu mau tanya apa? Jadi yang pokoknya itu dijawab. Ya silakan. Ya ini. Pokoknya namanya Pak Igi. Pendidikan karir. Ya. Apa fungsi dari ruang BK? Silakan kelompok 2 berikan satu jawaban atau beri satu silakan kelompok 2 apa fungsi ruang BK? Fungsi ruang BK untuk membimbing para siswa supaya berperilaku lebih efektif, berkegiatan dan berperilaku yang lebih baik. Jadi membimbing seorang siswa yang ada suatu kasus atau suatu masalah di dalam satu kegiatan dan ruang bimbing tadi. Ya, silakan yang beri pertanyaan, atau kelompok lain punya jawaban sendiri. Silakan kelompok 1. Itu pendapat dari kelompok 4. Jawaban dari kelompok ada kelompok 1 yang menggalang. Ya apa? Pilih. Ya, apa pertanyaan ini kan? Nah, pertanyaan tadi apa? Fungsi ruang BK. Ya, silakan kelompok 1. Fungsi ruang BK apa? Silakan. Satu punya jawab sendiri.
Ya, yang lain di sini fungsi ruang bengkel itu apa? Fungsi ruang bengkel itu apa? Ya, fungsinya tadi kan sudah dijelaskan. Di fungsi ruang bengkel itu apa? Di saya suara apa? Situ ada Fungsi dari ruang BK yaitu untuk mendeteksi. jadi fungsi ruang BK tadi untuk menghindari bullying. Bullying itu yang berhubungan dengan suatu kejahatan. Nah, lain yang bullying dengan kekerasan beda ya. Nah, sekarang bullying itu yang namanya informasi itu dilindungi oleh undang-undang. Kita bisa menyampaikan suatu informasi keinginan kita sendiri. Kita sudah diawasi oleh informasi kami yang berhubungan dengan segala macam. Silakan, Bapak ini bertanya, Bapak. Ya sudah, Bapak sudah ya. Silakan bertanya ke dua. Yang ini Bapak ya, silakan. Balik sendiri, kenalkan pokoknya namanya. Anak saya dari kelompok 2. Apa pelaksanaan dari ruang BK? Oke, itu saja kesimpulan atasnya. Silakan ya satu siswa ya membaca doa. Silakan yang bukan baca doanya. Ya. Baca doa. Silakan. Doa penutup. Baca doa dalam hati saja. Ya. Jadi siap, gerak. Terima kasih kepada anak telah observasi dan sampai akhir penutupan tanpa ya mengapa orang bisa, mengapa saya tidak, mengapa orang berhasil, mengapa saya tidak. Jadi kuncinya kita ada masalah apapun bentuknya, silakan anak melihat yang lebih kuat dan tetap konsultasi. Ya, untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak ini. Thank you.